Udah belum? Shalom. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi. Kurang Ya. semangat dong. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang juga yang di rumah yang mengikutinya dari live streaming atau Zoom. Selamat pagi untuk semuanya. Ya. Kita akan memulai ibadah kita, ibadah hari Minggu. Hari ini adalah Minggu Pentakosta yang pertama atau peringatan akan hari turunnya Roh Kudus. Topik di gereja kita hari ini hidup dalam Roh Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Oke, selanjutnya kita akan mulai nyanyian kita adalah hari ini kurasa bahagia. Ada yang tahu tidak adik-adik? Kayak gimana coba kakak pengen tahu kayak gimana lagunya? Ada yang bisa ke depan? Coba kamu, tadi kamu bilang tahu kan? Sebelumnya Kak, sebelum kita masuk ke dalam lagu, hari ini pelayan altar. Oke, sebelumnya nih adik-adik, pelayan altar hari ini MC-nya ada Kak Devi dan Kak Ruth. Kemudian yang akan membawakan firman kita pada hari ini ada Mang Pendeta Jonaren dan juga liturgis kita hari ini ada Amang Cintua Timbul Mani. Oke Kak, gimana Kak? Lagu hari ini tadi apa? Lagunya judulnya apa tadi hari ini? Hari ini adik-adik bahagia tidak? Hari. Kenapa tidak? Nah biar lebih bahagia lagi, kita akan menyanyikan lagu hari ini, Kurasa Bahagia. Bersama saudara
sekolah minggu bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, anak-anak mengikuti. Bapa yang di surga, Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. kami boleh beribadah hari ini di gerejamu. Kami boleh beribadah ini di gerejamu. Tunjukkan cara yang benar, Tunjukkanlah cara yang benar, memberi pujian kepadamu. memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Terima doa kami ya Tuhan, Terimalah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Adik-adik masih semangat belum? Masih semangat nggak? Masih semangat nggak? Masih kan? Kalau masih semangat kita berdiri lagi. Teman-teman, adik-adik yang di Zoom juga kita berdiri semua yuk. Ayo berdiri. Buat apa? Karena lagu selanjutnya itu lagu Every Move I Make. Ada yang tahu lagunya? Tahu kan? Semuanya adik-adik yang di Zoom juga tahu kan? Kalau belum tahu kita belajar sama-sama. Nanti kita semua ikutin kakak yang di depan ya gerakannya. Siap? Adik-adik yang di Zoom juga siap? Siap dong. Oke, boleh.
Oke, boleh duduk kembali adik-adik. Kita akan membaca hukum Taurat yang diambil dari hukum Taurat yang ke-9 dan maksudnya. Nanti saya akan membacakan hukum Taurat yang ke-9, anak-anak mengikutinya ya. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Terhadap sesama manusia. Ada anak-anak sekolah minggu yang bisa mengulangnya? Coba siapa yang bisa? Coba berdiri. Baik, saya ulangi sekali lagi ya. Kita ke yang ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon doa kepada Tuhan untuk memberi kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang selanjutnya kita akan menyanyi nyanyian kita Kasih Yesus Manis dan Indah. Tahu lagunya kan? Tahu lagunya? Udah tahu? Kita belajar sama-sama ya. Kita masuk dalam doa pengampunan dosa. Anak-anak bangkit berdiri. Saya akan membacakan doa pengampunan dosa, anak-anak ikut mengulanginya. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oh iya, maafkan kakak. Ya, kita akan membaca epistel untuk hari ini yang diambil dari ayat bulanan kita. Ada yang sudah hafal ayat bulanan kita? Ayat bulanan kita diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Yang membawa Alkitab boleh membukanya. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia? Gimana ya? Sini. Yeremia perjanjian lah. Nah, Yeremia 29 ayat 11. Ayat 11. Mana ya? Sayang. Ada yang belum dapat? Belum? Yeremia perjanjian lama. Yang sudah dapat dari sisi sebelah kanan, coba berdiri satu orang. Yeremia. Boleh berdiri ya. 29. Siapa namanya?
Ayat 11. Nathan, ya. Nathan akan membacakan ayat bulanan untuk kita dari Yeremia 29 ayat 11. Nathan akan membacakannya dengan kuat ya. Ya, silakan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Nathan, boleh duduk kembali. Kita akan membacanya sekali lagi bersama-sama. Anak-anak, kita akan baca bersama-sama. Semua baca Alkitabnya ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan ayat bulanan kita bulan ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke. Alkitabnya boleh disimpan kembali. Masukin ke dalam tas. Selanjutnya. Oke, udah semuanya disimpan Alkitabnya ke dalam tas? Oh, belum. Ya, nggak apa-apa, kita tungguin ya, Kak. Dan di belakang? Pelan-pelan aja, nggak apa-apa masukinnya. Sudah semuanya? Oke. Tadi lagu selanjutnya apa kalau begitu? Ada yang bisa kasih tahu kakak? Apa? Ayo, ada yang tahu Ayo. tidak lagu selanjutnya apa? Lagu selanjutnya apa? Kau Gembala Kami. Ada yang tahu? Ada yang tahu dari judul lagu Tuhan Kau Gembala Kami? Gak tahu? Gak apa-apa. Kita belajar sama-sama ya. Adik-adik yang di Zoom, kita juga belajar sama-sama ya. Tuhan Kau Gembala Kami. Nyanyi yang semangat ya. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Kau pengawal yang setia. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil Adik-adik kita sambil berdiri yuk. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Sekarang kita akan bersama-sama mengaku iman kita. Anak-anak mengulangi ya.
Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. turun kerajaan Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Oh, mau ke toilet? Kakak mau ke toilet, Kak? Oh, izin ke toilet. Ya. Oke, adik-adik, kita ada pengumuman. Nanti adik-adik kan diberikan link, diisi ya linknya itu untuk database. Kemudian nanti kita akan ada perayaan ulang tahun. Iya, ulang tahun bulan Mei. Iya. Nanti jangan lupa juga adik-adik, kita setelah sekolah minggu akan ada latihan tortor. Iya. Keren dong. Kita latihan tortor untuk pesta huria. Nanti adik-adik yang di Zoom juga ya. Ada pengumumannya tadi, jangan lupa link database ya adik-adik yang di Zoom. Juga kita nanti akan merayakan ulang tahun dan latihan tortor. Oke? Nanti kita setelah sekolah minggu latihan tortor. Oke? Kenapa? Nanti tanggal 26. Oh ya. Ya, sebelumnya kita juga akan masuk ke doa syafaat. Adik-adik, ada yang mau didoakan? Apa? Hari ini papanya pulang ke Bandung. Adik-adik yang di Zoom, yang ada pokok doa boleh langsung chat ya. Nanti kakak-kakaknya akan menulis. Ya. Namanya PAT. Sok PAT, namanya siapa sayang? Shalom. Oh, yang ujian juga ada lagi. Iya, doakan yang PAT katanya Kak. Shalom Ita? Kenapa? Mau lomba Bang. Mau lomba. Kenapa sayang? Oh, ada lagi yang PAT. PAT Kak, ada lagi PAT. Ada lagi? Ada lagi yang dari Zoom ada? Oke. Ada lagi yang mau didoakan? Sudah? Kalau sudah, kita bisa panggilkan Abang Sean.
Oh ya, sebelumnya kita menyanyikan dulu, mampirlah dengar doaku. Tahu lagunya? Tahu tidak? Sudah tahu? Kita belajar sama-sama ya. Kita belajar sama-sama. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Kita nyanyikan ayat yang kedua. hadapan kata rahmat, aku menyembah untuk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Baik, Amang, kakak, dan adik-adik di sini, marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu buat berkat-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam sukacita. Bapak, kami ingin berdoa untuk kesehatan kami, kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan. Bapak, kami ingin mendoakan Amang Pendeta dan Amang Sintua, semoga berikan mereka kesehatan, dan berkati juga mereka dalam pelayanannya. Bapak, kami ingin mendoakan papanya Ica yang akan pulang ke Bandung. Semoga Engkau memberikan keselamatan kepada Papa Ica agar selamat sampai tujuan. Bapak, berkati juga Shalomita yang besok akan mengikuti lomba. Semoga Engkau dapat memberikan hasil yang baik kepadanya. Bapak, berkati juga adik-adik kami yang besok akan mengikuti ujian akhir atau PAT. Semoga Engkau berikan kelancaran dan nanti akan memberikan hasil yang baik. Bapak, kami juga ingin mendoakan teman kami yang belum ikut pada hari ini. Semoga minggu depan dapat berkumpul bersama. Bapak, kami juga memohon maaf atas dosa-dosa yang telah kami perbuat. Kiranya Engkau hapuskanlah itu, supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selanjutnya kita akan menyanyi pujian kita, yaitu Mari Masuk. Ada yang tahu tidak dari judul lagu tersebut? Oke, kita akan belajar sama-sama. Mari masuk, mari masuk, masuk hati
Semuanya ambil posisi, duduknya santai dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kasih-Mu menyertai kami, menghantarkan kami dari malam yang gelap hingga pagi yang indah hari ini, dan kami boleh bersama di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan menguasai hati pikiran kami, dan berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu ada untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada bawa Alkitab? Ada bawa Alkitab? Boleh dibuka kitab Kisah Para Rasul? Kitab Kisah Para Rasul? Baik. Kitab Kisah Para Rasul. Bisa? Tahu? Oke. Kitab Kisah Para Rasul, patsalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-11. Panjang? Baik. Kalau sudah ditemukan, kita akan bersama-sama membaca. Yang sebelah kanan ini membaca ayat ganjil bersama dengan Amang. Yang di sebelah kiri ini membaca ayat genap bersama dengan Amang Sintua Manik, ya. Baik. Sudah? Ada yang belum? Baik, semuanya sudah menemukan? Sudah mendapat? Sudah? Belum? Kisah Para Rasul. Iya, Kisah Para Rasul. Patsalnya yang ini Kisah Para Rasul. Ini patsal pertama. Buka lagi patsal yang kedua. Buka lembarannya, buka halamannya. Ayo buka. Nah, ini patsal kedua, ayat 1 sampai ayat 11. Sudah kita sama-sama yang sebelah sini membaca bersama dengan Amang Pendeta, ayat ganjil, yang di sini semua bersama dengan Amang Sintua Manik, ayat genap. Kita membaca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia,
Pontus, dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang ditaklukkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Baik. Ini minggu hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Hari Pentakosta dalam perjanjian lama ada loh. Ada. Pentakosta dalam perjanjian lama itu hari memperingati saat umat keluar dari Mesir. Itu Pentakosta dalam perjanjian lama. Maka setiap Pentakosta itu seluruh orang Yahudi pulang ke Yerusalem. Seperti ini, adik-adik semuanya. Sudah pernah enggak ke Bonapasogit? Tahu Bonapasogit? Bonapasogitnya tahu di mana? Kampung halaman orang tua. Kampung halaman opung tahu di mana? Tahu di mana? Di Sumatera di mana? Iya di mananya? Di Medannya di mana? Ah, harus tahu ini. Coba. Shantar. Hah? Medan di mana? Di Medan ya? Oh, ada di Medan Mandala, di Medan, di Simpang Limun. Oke. Nah inilah kita ditunjuk tangan. Siapa tunjuk tangan? Oke, iya, enggak. Siapa yang belum pernah kembali atau jalan-jalan atau pulang ke tempat opung? Aduh, kasihan. Bilang sama mama, sama bapak, nanti kalau liburan, nggak usah ke Bali. Ke Toba saja pulang. Di Pakama itu, iya. Harus begitu ya. Jangan lagi, Pak, ayo liburan ke Bali, jangan. Harus liburan kembali ke kampung halaman. Ini lihat. Hari Pentakosta dalam perjanjian lama itu memperingati keluarnya umat Israel dari perbudakan Mesir. Maka setiap tahun orang-orang Yahudi yang sudah merantau kemana-mana. Kemana saja tadi orang Israel merantau. Ayat 9. Ke Partia, ke Media, ke Elam, ke Mesopotamia, ke Judea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya, berdekatan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Semuanya mereka kembali ke Yerusalem. Dan saat itulah Yesus memberikan apa yang pernah dijanjikan Yesus. Coba dibuka kitabnya, kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 14. Kitab Yohanes pasal 14. Dibuka dulu. Yohanes pasal 14. Sudah? Ayatnya ayat yang ke-26. Ayat 26 saja. Ya. Mulai hanya ayat 26 saja kita baca. Sudah temu? Oke, sudah. Yohanes 14 ayat 26. Baca coba. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan memperingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itulah dia.
Yesus berjanji kepada murid-murid mengatakan bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus bagi mereka. Roh yang akan memimpin mereka. Roh yang akan memberikan mereka kemampuan untuk menjadi saksi tentang apapun yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Karena apa? Karena Yesus kan sudah naik ke surga. Ya enggak? Yesus sudah naik ke surga. Tapi sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan, tinggallah dulu di Yerusalem sampai Bapakku mengutus yang akan mengawanimu, yang akan membelamu, yang akan menghiburmu, yang akan menguatkanmu. Nah apa itu? Itulah yang dikatakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dialah yang mengajarkan nasihat. Saat Allah mengutus, semua murid-murid menjadi luar biasa. Semua murid-murid melakukan yang tidak pernah dimengerti dunia. Apa itu? Mereka berbicara tentang rahasia Tuhan. Apa itu rahasia Tuhan? Yesus yang sudah mati itu bangkit dari antara orang mati, lalu naik ke surga. Bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan kuasa maut dan kematian. Naik ke surga untuk menyediakan tempat kepada setiap orang yang percaya. Itu rahasianya. Ya, maka setiap orang yang percaya akan menemukan Yesus bersama dengan malaikat-malaikat dan orang-orang kudus di dalam kerajaan surga. Di situ. Katanya semua mereka menjadi takjub. Tadi ayat 6, ayat 7, ayat 8 dikatakan. Mereka berbicara dalam bahasa yang beraneka ragam, didengar. Padahal semua mereka orang Batak seperti ini, bangsa Batak ini kan. Yang enggak? Ini kan bangsa Batak semua. Coba kalian berbicara dalam bahasa Batak, tetapi orang Jawa mendengarnya dalam bahasa Jawa. Orang Sunda mendengarnya dalam bahasa Sunda. Orang Manado mendengarnya dalam bahasa Manado. Itu karya apa? Karya Tuhan, karya Roh Kudus. Nah itu. Ya. Itulah karya Tuhan, karya Roh Kudus. Mereka mampu melakukan yang luar biasa. Aduh jauh kali lah itu Pak Pendeta, mana mungkin aku bisa. Jangan dulu. Jangan terus menyerah. Ya, kita bisa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh para murid-murid. Mereka melakukan apa yang benar. Yang selama ini mereka bersembunyi, takut mereka. Mereka takut. Karena apa? Karena mereka pengikut Yesus ditangkap, disiksa. Mereka takut semuanya. Tapi saat Roh Kudus turun, mereka berani mengatakan yang benar. Siapa yang berani mengatakan yang salah? Yang salah. Jangan ya. Kalau yang salah jangan ngomong. Tapi siapa yang berani mengatakan yang benar? Harus semuanya. Yang benar. Tadi hukum Taurat yang ke-9 apa tadi? Janganlah menjadi saksi dusta. Jangan. Harus menjadi saksi yang benar, ya. Nah, di situ maka kalau kita dijadikan saksi yang benar itu berarti kita mau melakukan yang baik. Mau melakukan apa saja yang benar. Buku Ende nomor 550 dikatakan, tangaku namet hulehonma tu debata dainangi nalojai sayurupaku namai tangaki dihomai artinya apa? Kita mau melakukan pekerjaan di rumah. Kau pernah nyuci piring, Dek? Enggak, belum. Kau pernah? Jarang, udah besar loh, beda loh. Ini cuci tuh. Oke, tapi sudah pernah cuci piring sendiri. Siapa yang pernah cuci piringnya sendiri? Oh, pintar, hebat. Itu tangakuna memet hulehon matu debata. Melalui apa? Melalui melakukan pekerjaan yang baik dan benar. Di rumah, siapa yang pernah menyapu rumahnya? Itu baru namanya anak-anak Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak Tuhan. Hebat ini, begitu. Kalau tidak pernah mencuci piringnya, tidak pernah menyapu rumahnya, coba kotornya ajubillah katanya kan. Iya.
tempat tidurnya. Nah, ada lagunya, lagunya gini. Bangun tidur, ku tidur lagi. Gitu ya? Ah, sama mana? Bangun tidur, coba. Bangun tidur, ku tidur lagi. Iya. Berarti siapa yang melipat selimutnya? Mama atau pembantu di rumah? Pembantu di rumah. Berarti lagunya hanya lagu ya. Tidak pernah. Bisa sendiri. Siapa yang bisa sendiri melipat selimutnya? Oh, hebat. Nah, begitu ya. Berarti apa? Kalau kamu rajin sikat gigi, berarti kamu sedang mempersiapkan dirimu untuk sehat. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan pekerjaan kita. Kalau kita sehat, kita bisa belajar baik-baik. Kalau kita sehat, berarti harapan masa depan kita lebih baik itu bisa kita temukan, bisa kita dapat. Siapa yang sudah belajar baik-baik karena mau PAT? Siapa yang sudah belajar baik-baik karena mau PAT? Lemas dah. Masa mau PAT aja belajar baik-baik? Harusnya tanpa mau PAT pun harus belajar. Iya tak? Kita belajar mau ujian atau mau pintar? Mau pintar, bukan mau ujian. Ya. Kita belajar itu mau pintar, bukan mau ujian. Jadi jangan karena mau PAT jadi belajar. Di rumah semua adik-adik di rumah ya. Jangan belajar karena mau ujian. Tapi belajar karena mau pintar. Ya, makanya dikatakan di sini. Berarti apa yang bisa kita lakukan saat kuasa Roh Kudus sudah menguasai kita, kita berani dan mau melakukan apa saja yang baik, apa saja yang benar. Amang pernah menonton YouTube-nya, ada anjing yang mau membuang sampah. Ini mobil lewat, dibuangnya tempat minumnya, botol aquanya itu dibuang. Datang anjing lari, diambilnya dan dibuangnya ke tempat sampah. Kok bisa ya? Bukan hanya itu. Kalau anjingnya bisa diajari untuk menjadi membuang sampah pada tempatnya, kita kan lebih hebat dari itu kan? Iya dah. Kita lebih hebat dari itu enggak? Iya, makanya kita pun harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan sembarangan. Karena anjing lari-lari dia, diambilnya, baru dibuangnya ke tempat sampah. Kita lebih hebat dari itu enggak? Kok enggak ada jawaban? Kita lebih hebat dari itu enggak? Iya, yang di rumah kita lebih hebat daripada semua itu kan? Iya. Maka hari ini saat kita memperingati turunnya Roh Kudus, kita membuka hati kita membuka pikiran kita, dan kita melakukan dengan apa yang bisa kita lakukan. Bekerja yang benar di rumah. Belajar yang baik. Karena itu untuk masa depan kita juga. Melatih diri. Jadi Roh Kudus itu merapikan diri. Jadi apa? Kita harus mampu berani melakukan yang baik. Berani mengatakan yang benar. Itulah saat turunnya Roh Kudus itu kita terima. Kita menjadi dibaharui. Mental kita menjadi mental yang baik dan benar. Dirubah dari yang malas menjadi rajin. Dirubah dari yang takut menjadi berani. Tetapi berani untuk hal yang benar. Itulah kita menerima kuasa Tuhan. Kita semuanya anak-anak Tuhan pasti sudah dikuasai Roh Kudus juga. Maka biarkan Roh Kudus bekerja lewat adik-adik semuanya untuk melakukan karya-karya kebenaran daripada Tuhan. Sehingga kamu semuanya menjadi saksi Allah. Saksi Allah tidak hanya berkata-kata, tetapi saksi Allah
juga melakukan apa saja pun yang benar dan yang baik. Itulah yang akan dilakukan anak-anak sekolah minggu HKBP, bahwa mereka lah saksi-saksi yang dipakai Tuhan untuk bekerja di mana-mana pun, di rumah, di sekolah, di tempat bermain dengan kawan-kawan juga. Tuhan memberkatinya. Amin, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kasih-Mu melayakkan kami untuk boleh menjadi saksi kebenaran-Mu dan saksi tentang kemuliaan-Mu. Terpuji namamu Allah Bapa, karena kami Engkau berikan roh pembimbing, roh penuntun, penghibur, dan menjadi kekuatan kami. Dan roh itulah juga yang akan mengarahkan kami untuk boleh berkata benar dan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kami akan menjadi saksi-Mu Bapa lewat perbuatan kami sekecil apapun yang kami bisa lakukan membantu orang tua kami di rumah. Dan kerajinan kami untuk belajar, untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Terpuji namamu Bapa, sempurnakan doa kami, sempurnakan permohonan kami, dan sempurnakan nyanyian pujian kami. Karena Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, tadi kita belajar tentang apa sih? Ada yang bisa kasih tahu kakak? Tadi kita belajar tentang apa? Tentang apa? Kita belajar tentang, ya, hari Pentakosta itu turunnya Roh Kudus. Roh Kudus. Tuhan udah berjanji ya ke murid-muridnya kalau Tuhan tidak akan meninggalkan murid-muridnya. Jadi Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Terus Tuhan juga berpesan untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Kita juga bisa kan, mulai dari hal-hal kecil. Tadi seperti apa? Membersihkan tempat tidur, Menyuci piring, dan juga menyapu halaman atau rumah. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Sudah siapkan persembahannya? Tapi Untuk adik-adik yang di Zoom, jangan lupa nanti mengirimkan persembahannya lewat link atau nomor rekening yang sudah ditera ya. sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mengangkat satu pujian kita, yaitu Somba Madebata. Sudah persembahannya? Jehovah berkata, amin haleluya. Si gonggong hafita, no di isina, amin haleluya. Beta hita, marsinggang tu jawana, amin haleluya. Nasongkal jana, badia de Jehovah, amin haleluya. Endeon, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Puji Jehovah berkata,
Endeni basana tuhita. Amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Kakak. Baik, semuanya kita berdiri dan kita berdoa untuk mengucap syukur dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyempurnakan. Oke. Lupa dong mengucapkan apa kepada Amang Pendeta dan Amang Liturgis. Kamu mau sebut Bersihin persembahan? tangannya, bersihin jempolnya, siapin. Mana jempolnya? Coba tanya sama belakang. Kita arahin ke Amang Pendeta dan Amang Liturgis. Bilang apa? Terima kasih Amang Pendeta Jonares dan Amang Murid Setimbun Mani. Terima kasih Amang Pendeta dan Amang Sintua. Kenapa? Bawa Ke Alkitabnya boleh di sini kan? Oh, nanti lihat nanti ya. Kenapa? Isi buku. Oh, Kak, dia mau persembahan tapi detail ngepuri katanya. Oke, mau isi cek. Nah, adik-adik kita sudah selesai ibadah, sudah ambil saat teduh belum? Sudah berdoa tadi penutup ibadah? Ya, coba kita berdoa dulu ya. Kita ambil sikap berdoa, kita akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Nah, seperti yang disampaikan kakaknya tadi, hari ini ada perayaan ulang tahun bulan apa? Bulan Juni. Iya, bulan Mei. Bulan Desember. Jawab 2021 Kak maksudnya. Oke. Nah, kakak akan bacakan siapa-siapa saja yang berulang tahun di bulan Mei. Nah, nanti bagi nama yang disebutkan, boleh maju ke depan ya. Oke?
Oke, yuk Kak Onit, boleh baca Kak. Nggak tahu. Siapa yang merasa? Cek. Lupa Kak, lupa ulang tahun. Kak yang Simon juga Kak, Kak Denis. Yang Simon juga yang ada ulang tahun bulan Mei. Tenang sebentar. Bisa ya. Nah, sekarang yang ulang tahun bulan Mei ini dari Musa ada Baby Michelle Sinaga dan Nirmala Simanjuntak. Baby Michelle mana? Oke. Terus Nirmala Simanjuntak. Ada di sini atau ada di Zoom? Adik-adik yang di Zoom? Nggak ada. Yang selanjutnya Bulan Ruth, kakak salah. Kelas Ruth. Kelas Ruth itu ada Riva Purba. Riva ulang tahun. Ayo maju ke depan. Maju sayang. Selanjutnya dari kelas Simon. Simon di sebelah ya kak? Oke. Simon itu ada abang Jevan si Hombing. Oh ini Salomo, Jevan si Hombing. Ada yang namanya Jevan? Jevan Simon. Boleh dipanggil aja kak. Adik-adik di sini ada yang ulang tahun nggak bulan Mei? Ayo ngaku. Nah, udah kak itu aja. Kasih Kak Desi. Ayo siapa yang ulang tahun lagi? Tidak ada. Nggak ada kak, kayaknya ini kita aja. nyanyi dulu ya sama teman kita ya. Kenapa sayang? Oh iya. Oke, boleh. Yang ulang tahun maju ke depan. Ayo sini, kakak Riva, Michelle, dan juga Javan. Hai, kenapa sayang? Apa, cari apa? Iya. HP-nya jangan dikeluarin dulu ya. Kita kan masih belum selesai ibadah. Kita nyanyi sama-sama ya. Yang duduk di sini juga sambil tepuk tangan kita nyanyi sama-sama. Yuk, ayo. Nyaringin dong kak musiknya kak. Happy birthday. Birthday to you. Nggak kedengeran. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Apa? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun teman. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun teman. Selamat ulang tahun. Ya, tiup lilinnya, tiup Lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Itu sama-sama Tiup lilinnya ya. ya.
ya, nanti ikut kakaknya makan cake-nya. Yang duduk nggak kebagian ya? Aduh, berarti kita tunggu ulang tahun. Oh. Nanti ikut kakaknya.